Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yunadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ya ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri. Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon.
gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Patut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri. Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon.
gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ya ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Patut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri. Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon.
gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir,
mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, diucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanra Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri. Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon.
gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri. Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon.
gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir,
mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri. Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon.
gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Buntut anti
antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga, pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, "Dibangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kesejahteraan Indonesia Timur." Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Patut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban RFM. Namun polisi tak berhenti sampai diduga pelaku. Fauzan memastikan bahwa polisi masih terus bekerja keras di lapangan untuk mengejar pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Saat ini anggota masih di lapangan, mengejar para tersangka lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita berhasil menemukan tersangka lainnya, jelasnya. Kejadian bermula dari konflik pelaku S dan korban RFM. Sebab, S dan RFM telah saling mengenal dan bertemu di Tegal Alur, Jakarta Utara. Namun S membawa kabur sepeda motor milik RFM jenis Honda PCX dengan alasan akan digadaikan. RFM tidak terima lalu mencari S dan menemukannya di Kamal Muara, Penjaringan. Namun saat RFM mengambil motornya, S meneriakinya maling dan memancing sejumlah orang mengeroyokkan RFM. Lalu, salah satu pelaku, berinisial K, menyerang RFM dengan senjata tajam hingga tewas. Ketua Divisi Hukum Petir, Defton Alvarez mengatakan, keduanya pelaku sudah ditangkap dan meminta anggota Petir untuk menahan diri dan tidak terpancing. Kami menghargai dan mengapresiasi tindak cepat Polres Jakarta Utara dalam menangkap pelaku utamanya, katanya. Ricuh di Penjaringan bukan perang antar suku. Gerombolan Petir turun tangan bawa massa. Tahan diri.
Viral ricuh di Penjaringan dengan kata kunci Palembang versus Ambon. Gerombolan anggota petir turun tangan datangi kantor polisi. Defton Alvarez, Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Dalam video, Defton bersama 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara berikan keterangan bahwa pelaku utama saat ini sedang diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini kita sedang berada di Polres Jakarta Utara, untuk membuat laporan polisi terkait dengan tewasnya saudara kami bernama Obin yang diduga oleh oknum kelompok Palembang, ucap Defton. Dilanjutkannya, untuk laporan polisi saat ini sudah diterima dan anak dari korban Obin sedang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. Defton mengaku ia melihat dengan mata kepala sendiri diduga pelaku utama pemicu bentrokan saat ini sudah diamankan dan ditangkap oleh polisi. Ia menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansa alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya, ditandasnya. Terkait peristiwa yang awalnya viral dengan kata Palembang versus Ambon, polisi memberikan fakta sebenarnya. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi, mengatakan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM, 42, di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak terkait SARA. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Permasalahan awalnya terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024, lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. RFM lantas menghubungi yang lain sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap S berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana, ucap Fauzan. Atas kejadian ini, RFM tewas dengan luka di lengan dan kepalanya. Bukan SARA ricuh di Penjaringan hingga viral Ambon vs Palembang, polisi tegaskan konflik personal. Ricuh di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara hingga menewaskan 1 orang menjadi isu liar di media sosial. Keributan di kawasan Penjaringan itu bahkan membuat viral kata kunci Ambon vs Palembang melambung di media sosial. Hingga akhirnya, polisi menegaskan jika konflik tersebut bukanlah perseteruan 2 suku seperti yang diributkan di dunia maya. Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun B. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur,
Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan peristiwa bentrokan maut di Penjaringan, Jakarta Utara. Dikutip dari sripoku.com, bentrokan yang terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 itu melibatkan massa Ambon melawan Palembang. Dalam keterangan unggahan itu menyatakan terdapat 1 korban jiwa dari kubu Ambon. Terkait itu, pihak kepolisian menegaskan pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial RFM di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak terkait masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengeroyokan ini dilandasi masalah pribadi antara korban dengan pelaku berinisial S yang kini sudah ditangkap. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Fauzan Yonadi kemudian mengklarifikasi informasi di media sosial yang menarasikan pengeroyokan itu berkaitan dengan keributan antar suku. Menurut Fauzan, informasi tersebut tidak benar karena memang permasalahan awalnya berkaitan dengan upaya pelaku S mengambil motor korban. Fauzan menjelaskan, permasalahan awalnya terjadi pada Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024 lalu, di mana S dan RFM yang sebelumnya saling mengenal bertemu di wilayah Jakarta Barat. Saat itu, S tiba-tiba membawa kabur motor Honda PCX milik RFM dengan maksud menggadaikannya. Terus kemudian akhirnya korban menghubungi yang lain, sehingga terkumpul 5 orang melakukan pencarian terhadap pelaku berikut dengan motor yang dibawa lari. Ketika RFM berhasil menemukan motornya yang dibawa kabur S, ia langsung berupaya membawa harta miliknya itu. Namun, saat itu S melakukan provokasi dengan meneriaki RFM maling. Hal itu memancing sejumlah orang dekat S di sekitar lokasi geram dan mengeroyok korban. Dari beberapa pelaku pengeroyokan, salah satunya ialah K yang tiba-tiba menyabetkan senjata tajamnya ke lengan korban. Terjadi keributan di sana. Kemudian korban diserang oleh beberapa pelaku yang ada di sana. Atas kejadian ini, RFM tewas bersimbah darah dengan luka di lengan dan kepalanya. Polisi yang menerima laporan itu segera melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku, S dan K. Mereka kini ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Kita apresiasi Polres Jakarta Utara yang sudah bertindak cepat menangkap pelaku utamanya. Jangan salahkan saya. Saya tidak bisa bendung adik-adik saya, nanti jadi lautan. Ya. Nama Alex Kaju mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini terkait insiden yang membuat geger Jakarta lantaran adanya bentrok yang terjadi di Penjaringan pada 2 Oktober 2024 malam. Pada kejadian itu, Alex Kaju turun tangan langsung ke lokasi dan meminta pihak kepolisian untuk merespon atau menindaklanjuti insiden tersebut. Diketahui sosok Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir. Pada malam kejadian itu, Alex Kaju dengan tegas meminta polisi mencari pelaku atas keributan ini. Dia berharap kasus ini bisa tuntas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dihimpun dari berbagai sumber, Alex Kaju adalah Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, Petir, yang baru dilantik pada 21 Juli 2024. Dalam pelantikannya, Alex menjelaskan Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Selain itu, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dewan Pendiri Petir resmi melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan Rapat Kerja Nasional I di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 21 Juli 2024. Dewan Pendiri Petir mempercayai dan melantik Alex Kaju sebagai Ketua Umum DPP Petir. Kegiatan itu dilakukan dengan mengusung tema, Dibangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya untuk Kesejahteraan Indonesia Timur. Selaku Ketua Umum DPP Petir yang baru saja dilantik, Alex mengatakan menjelaskan, hal-hal yang akan dilakukan adalah pembangunan sosial Indonesia Timur dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sesama orang Timur. Alex menjelaskan, Petir akan terus menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan NKRI merupakan harga mati yang wajib dijaga. Perlu diketahui kami bangun Petir menjunjung tinggi persatuan Indonesia. NKRI bagi kami harga mati. Kami adalah bagian dari bangsa ini. Karena Indonesia Timur, lahirnya Pancasila itu rahimnya adalah Indonesia Timur. Jadi kami bagian dari sejarah bangsa ini, ucapnya. Ia berharap, melalui organisasi Petir, seluruh pengurus akan membela hak-hak masyarakat Indonesia Timur yang terzolimi atau dirampas. Selain itu, ia juga menyebutkan, Petir akan bersinergi dengan TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara.
Buntut antar kelompok ricuh di Penjaringan, beredar pesan berantai sweeping plat bank, ojol dibikin cemas. Pasca ricuh di Penjaringan yang diduga terjadi antar kelompok pada 2 Oktober 2024, situasi sudah kondusif. Akan tetapi, sebuah pesan berantai yang menyebar luas di pengguna WhatsApp bikin sejumlah pengendara cemas. Sebab, dalam pesan tersebut, sekelompok orang menggelar sweeping terhadap kendaraan berplat BG dan BE. Dari pesan yang diterima, diduga kuat penyebar pesan adalah driver ojol. Sebab, pesan tersebut ditujukan kepada driver ojol agar melepas plat jika bertuliskan bank ataupun BI. Kabarnya, sweeping dari sekelompok masyarakat buntut ricuh di Penjaringan ini dilakukan dimulai dari Cengkareng, Pluit hingga Muara Karang. Selain imbauan tertulis, dalam pesan berantai tersebut juga turut disertakan sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan seorang pria dianiaya memakai senjata tajam oleh seorang pria lainnya. Ditambah lagi, tidak ada informasi lebih detail dari pesan imbauan tersebut kapan terjadinya sweeping tersebut. Diharapkan, info tersebut tidak menimbulkan konflik baru mengingat saat ini situasi sudah mereda. Lantaran tidak ada keterangan waktu yang jelas, patut diduga pesan berantai tersebut isapan jempol belaka. Sebelumnya, polisi sudah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan seseorang tewas. Peristiwa ini viral di media sosial dengan kata kunci Ambon versus Palembang. Namun, polisi sudah menegaskan, ricuh di Penjaringan ini bukan permasalahan SARA, melainkan persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Ketua Divisi Hukum Kelompok Ambon yang tergabung dalam Pemuda Indonesia Timur, Petir, mengklaim pihak polisi telah menangkap otak pelaku pemicu bentrokan. Defton Alvarez dan 3 perwakilan anggota Petir Jakarta Utara menyebutkan, pelaku utamanya adalah bernama Yansah alias Andre yang melakukan penganiayaan sekaligus memprovokasi sehingga terjadilah pengeroyokan berujung maut. Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota Petir dan seluruh warga Indonesia bagian timur untuk saat ini agar menahan diri dahulu, karena saat ini proses hukum sedang berjalan. Pesan Ketua Petir, usai polisi ringkus 2 pelaku penyebab bentrok 2 kelompok Penjaringan. 2 dalang penyebab bentrok di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 September ditangkap polisi. Polres Metro Jakarta Utara memastikan bahwa bukanlah bentrokan antar suku, melainkan konflik personal yang memprovokasi warga sekitar. AKP Fauzan Yonadi, Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 lagi-lagi menegaskan bentrokan tak ada kaitannya dengan suku tertentu seperti isu yang beredar di sosmed. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari konflik personal antara korban dan pelaku yang berinisial S, ungkap Fauzan. Kini, kedua pelaku ditangkap polisi yakni inisial S dan K. Pelaku S merupakan provokator, menyebabkan massa menyerang korban hingga tewas. Sementara K